warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang peningkatan dalam kuantitas produksi ketika bahan baku ditambahkan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Satila, Sania, dan saya sendiri, Wige, Justinus Krisna, dan Zian Maulida. Nah, selanjutnya ada ilustrasi data produksi Departemen Percampuran pada bulan April, yaitu yang pertama ada persediaan awal atau barang dalam proses 800, yang kedua ada dari Departemen Penawaran sebesar 2.000, yang ketiga ada yang ditambahkan di Departemen Pencampuran itu ada 4.000, yang keempat yang ditransfer ke Departemen Pengelelangan 5.800, dan yang terakhir ada persediaan akhir atau barang dalam proses sebesar 1.000. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi pada slide 3 tentang ilustrasi data biaya. Nah, di slide ini dicontohkan data biaya untuk bulan April pada sebuah perusahaan. Nah, diasumsikan Departemen Persediaan Barang dalam proses akhir diketahui bahan baku sepenuhnya selesai dan biaya konversi 50% selesai. Nah, perlu kalian ketahui, biaya konversi adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dengan kata lain, ini adalah biaya produksi atau produk yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang jadi. Nah, di sini ada tabel ilustrasi tentang data biaya untuk bulan April. Data dalam proses persediaan awal ada yang pertama biaya dari departemen sebelumnya sebesar 1.532, biaya bahan baku 1.692, tenaga kerja 57, dan overhead pabrik 114. Ada juga biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan. Yang pertama ada biaya dari departemen sebelumnya 12.000, bahan baku 16.940, tenaga kerja 3.660, dan overhead pabrik 7.320. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai unit ekuivalen pada Departemen Pencampuran. Nah, untuk langkah pertama kita membuat tabel yang berisikan untuk baris pertama adalah unit ekuivalen ditransfer keluar. Nah, untuk yang kedua, unit ekuivalen pada persediaan akhir. Nah, untuk baris ketiga itu merupakan total per unit ekuivalen. Nah, untuk kolom pertama itu merupakan biaya departemen sebelumnya, lalu yang kedua ada bahan baku, selanjutnya kolom ketiga ada tenaga kerja, dan juga kolom keempat merupakan overhead pabrik. Nah, untuk langkahnya bagaimana? Jadi, untuk yang pertama, unit ekuivalen ditransfer keluar pada biaya departemen sebelumnya, kita lihat dulu pada soal bahwa diketahui ada jumlah yang ditransfer ke Departemen Pengalengan itu tertera angka 5.800. Nah, maka dari itu 5.800 unit ekuivalen ini kita masukkan sebagai elemen biaya yang ditambahkan pada biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Nah, udah kita masukkan 5.800. Nah, langkah selanjutnya menghitung unit ekuivalen pada persediaan akhir. Nah, di soal itu juga diketahui bahwa jumlah persediaan akhirnya itu sebesar 1.000 unit. Nah, maka dari itu kita masukkan 1.000 ini pada biaya departemen sebelumnya dan juga bahan baku. Nah, ingat bahwa di soal itu tertera bahwa ada 50% itu hanya selesai untuk biaya konversi saja. Nah, maka dari itu, untuk mencari tenaga kerja dan juga overhead pabrik, caranya jumlah persediaan akhir sebesar 1.000 unit itu dikali 50% yang selesai untuk biaya konversi dan menghasilkan angka 500 unit. Nah, 500 unit inilah yang kita masukkan pada tenaga kerja dan juga overhead pabrik. Kalau sudah, kita total
biaya departemen sebelumnya kita memperoleh angka 6.800, bahan baku juga 6.800, sama-sama balance. Dan untuk tenaga kerja kita total hasilnya 6.300 dan overhead pabrik juga 6.300. Jadi sama-sama balance. Seperti itu. Selanjutnya adalah rata-rata tertimbang per unit ekuivalen di Departemen Pencampuran. Nah, di sini yang pertama adalah biaya di persediaan awal yang meliputi biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang pertama, biaya departemen sebelumnya, angka 1.532 diperoleh dari data biaya untuk bulan April pada slide ketiga. Kemudian untuk biaya bahan baku, angka 1.692 juga diperoleh pada data biaya untuk bulan April. Begitu juga dengan tenaga kerja dan overhead pabrik. Kemudian biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Untuk biaya departemen sebelumnya, pada biaya yang ditambahkan selama periode berjalan ini, angka 12.000 diperoleh pada data biaya untuk bulan April pada slide ketiga juga. Kemudian untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik juga sama. Kemudian total biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah jumlah dari biaya di persediaan awal dengan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Angka 13.532 diperoleh dari 1.532 ditambahkan dengan 12.000. Ketemu 13.532. Sama halnya dengan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kemudian dari total biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk total unit ekuivalen pada biaya departemen sebelumnya dan bahan baku adalah 6.800. Angka ini diperoleh dari unit ekuivalen di departemen pencampuran pada slide keempat. Kemudian unit ekuivalen pada tenaga kerja dan overhead pabrik senilai 6.300 ini diperoleh dari unit ekuivalen di departemen pencampuran pada slide 4 juga. Kemudian total biaya yang harus dipertanggungjawabkan dibagi dengan unit ekuivalen, ketemu biaya per unit ekuivalen. Angka 1,99 diperoleh dari 13.532 dibagi dengan 6.800. Begitu juga dengan bahan baku. 18.632 dibagi dengan 6.800 ketemu 2,74. Dan untuk tenaga kerja 3.717 dibagi dengan 6.300 ketemu 0,59, sama halnya dengan overhead pabrik. Selanjutnya saya akan membahas ayat jurnal dari Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan. Nah, di sini diasumsikan setiap buku besar itu hanya dikhususkan untuk tiap-tiap bagian produksinya. Nah, di sini diketahui BDP Departemen Pengalengan 37.700, di sisi debit BDP Departemen Percampuran dengan jumlah yang sama 37.700. Di sisi kredit itu diperoleh dari biaya ekuivalen dikali setiap unitnya yang menghasilkan hasil 37.700. Bismillah. Oke, selanjutnya adalah laporan biaya produksi. Nah, di sini adalah judul dan informasi dari perusahaan. Kemudian yang pertama kita masukkan adalah schedule kuantitas. Nah, schedule kuantitas ini didapat dari data produksi Departemen Pencampuran. Jadi di sini persediaan awal barang dalam proses adalah 800, kemudian dari Departemen Pewarnaan 2000, yang ditambahkan di Departemen Pencampuran 4000, yang ditransfer ke Departemen Pengalengan 5800, dan juga persediaan akhir barang dalam proses adalah 1000. Nah, di sini persediaan awal adalah 800, kemudian diterima dari Departemen Pewarnaan 2000, dan selanjutnya sampai persediaan akhir 1000. Sehingga hasilnya adalah 6.800. Nah, ini adalah informasi terakhir dari
persediaan barang dalam proses akhir, bahan baku sepenuhnya selesai, sedangkan biaya konversi 50% selesai. Jadi di sini bahan baku 100% selesai dan biaya konversi 50% selesai. Kemudian yang dimasukkan dalam biaya dibebankan ke departemen adalah informasi dari sini. Jadi biaya dari departemen selanjutnya di sini bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Seperti ini, dan hasilnya adalah 3.395. Total biaya di persediaan awal. Kemudian, biaya yang ditambahkan selama periode berjalan, kita dapatkan dari informasi ini. Jadi, biaya dari departemen sebelumnya 12.000 sampai 7.320. Sehingga total biaya ditambahkan selama periode berjalan adalah 39.920. Kemudian, hasil ini ditambahkan dengan total biaya di persediaan awal, sehingga total biaya yang dibebankan ke departemen adalah 43.315. Nah, nominal ini kita peroleh dari total unit ekuivalen. Jadi 6.800 dan juga 6.300. Biaya departemen sebelumnya 6.800, bahan baku 6.800, tenaga kerja 6.300, begitu pun dengan overhead pabrik. Kemudian nominal ini kita dapatkan dari biaya per unit ekuivalen. Jadi tadi kan sudah disebutkan dan sudah ditemukan hasilnya seperti ini, tinggal dimasukkan ke laporan biaya produksi. Total biaya dibebankan ke departemen untuk unit ekuivalen adalah 6,5. Kemudian, biaya yang dipertanggungjawabkan dicantumkan sebagai berikut. Nah, yang ditransfer ke Departemen Pangalengan adalah total dari ini. Jadi, ditransfer ke Departemen Pangalengan sudah tertera sebesar 5.800. Jadi, ditulis di sini 5.800. Kemudian, persentase penyelesaiannya adalah 100%. Karena ini tadi adalah 100% dari bahan baku. Kemudian, unit ekuivalennya juga 5.800 karena 100%. Kemudian, biaya per unitnya adalah ini, 6,5. Sehingga total biayanya diperoleh dari biaya per unit dikalikan dengan unit ekuivalen. Jadi, total biayanya adalah 37.700. Kemudian, yang dicantumkan ke barang dalam proses persediaan akhir adalah biaya departemen sebelumnya sampai dengan overhead pabrik adalah 1.000. Karena terdapat informasi bahwa persediaan air sepenuhnya selesai untuk biaya departemen sebelumnya dan bahan baku, 1.000 unit ekuivalen untuk biaya departemen sebelumnya dan bahan baku, tetapi hanya 50% selesai untuk biaya konversi. Jadi, untuk unitnya semuanya adalah 1.000 dan juga persentasenya untuk biaya departemen sebelumnya dan juga biaya bahan baku adalah 100% dan biaya konversi adalah 50%. Sehingga dicantumkan seperti berikut ini. Unitnya semuanya adalah 1.000 unit, kemudian persentase penyelesaiannya untuk biaya departemen sebelumnya dan bahan baku adalah 100%, dan biaya konversi yaitu tenaga kerja dan overhead pabrik adalah sebesar 50%. Sehingga unit ekuivalennya menjadi 1.000 dan 500, kemudian biaya per unitnya kita dapatkan dari sini, biaya ditambahkan selama periode berjalan di unit ekuivalennya,
biaya per unit maksud saya, kemudian dicantumkan ke sini, dan hasilnya adalah untuk biaya departemen sebelumnya 1.990, untuk bahan baku 2.740, untuk tenaga kerja 295, dan juga overhead pabrik 590. Hasil ini didapat dari biaya per unit dikalikan dengan unit ekuivalen. Sehingga jumlah dari ini adalah 5.615. Sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 43.315. Hasil dari total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengalengan dan barang dalam proses persediaan akhir. Hasilnya sama dengan total biaya yang dibebankan ke departemen. Baik, itu tadi adalah penjelasan kami dari kelompok 5 mengenai proses costing bahan baku yang ditambahkan. Sekian dari kelompok kami, saya Rizky Sabila dan teman-teman saya. Memohon maaf atas segala kesalahan apabila terdapat banyak sekali kesalahan kata maupun kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penjelasan kami dan juga kesalahan penyampaian materi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.